Jadi iwasnya kami hari seluruh masyarakat Desa Penosan Sepakat ini sangat bersyukur sekali Pak. Telah berdiri pondok pesantren di Desa Penosan Sepakat ini. Hari kuliah ini tuku guru ni kami si pimpinan pesantren ini urung antusiasnya anak didik di Desa Penosan Sepakat ini, bahkan arah singa masuk hari Desa Penosan itu Pak. Lebih kurang lebih bagi salah kami iwasnya buku adalah 130 ke atas lah, tak 35 atau 37. Kemudian jumlah Dewan Guru berjumlah 10 jemaah. Ini dan sehingga sanggup untuk mendidik anak ataupun adik-adik ini kami si masih kucaknya. Jadi jadwal ngaji si menetap ihin, si memondok ihin tulut 3 kali, pagi, siang dan malam. Tetapi sigi memondok ihin siang dan malam saja. Dalam kesempatan ini kami pemerintah kecamatan terus melaporkan kepada Bapak Bupati atau yang mewakili di Kecamatan Belangjerangu ini yang sudah berdiri pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Bustanul Arifin, terus pondok pesantren Abuya Haji Lamno yang saat ini dalam keadaan kurang berjalan, dan alhamdulillah saat ini ada pengganti mungkin pondok Kajenatul Kam di Penosan Sepakat, dan ada terobosan baru di Kampung Akul, baru tahap sosialisasi kepada pihak kecamatan. Dan alhamdulillah kalau semuanya berjalan 4 pesantren di Kecamatan Belangjerangu ini merupakan sebuah petanda untuk menyelamatkan generasi muda kita di masa yang akan datang. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Zainuddin beserta Dewan Guru yang telah ikut Bapak Nurdin Ustadz Nurdin yang telah ikut mendukung program pemerintah daerah dalam visi misi pemerintah daerah mewujudkan masyarakat Ayules yang islami, mandiri dan sejahtera. Ini salah satu wujud islami, artinya dengan berdirinya dayah ini artinya Pak Ustadz beserta jajarannya itu sudah ikut mendukung. Ini terima kasih kami ucapkan yang setinggi-tingginya. Walaupun baru 7 bulan berdiri, tetapi muridnya luar biasa. Sudah 137, gurunya sudah ada 10. Memang kalau kita lihat gurunya masih kurang nih Pak Ustadznya. Tetapi semangatnya itu yang luar biasa. Tadi setelah diserahkan surat, artinya akte notaris pendirian ini sudah ada. Ini kalau kita telusuri sertifikat hak milik tanah ini atas nama yayasan sudah ada Pak Ustadz. Kalau sudah ada itu sudah lengkap syarat untuk mengajukan izin operasional melalui Kemenakpa. Izin operasional, kenapa surat-surat ini harus ada? Supaya kita tidak terlalu capek membiayai ini dari masyarakat. Kalau sudah dilengkap, surat tanah sudah ada, izin operasional sudah ada, surat dari Menteri Hukum dan HAM sudah ada, guru sudah ada, maka pemerintah sudah bisa memberi bantuan kepada daerah ini. Kalau pesantren
itu yang membawahi Dinas Daya. Jadi Pak Ustadz, untuk tahun 2010 itu pemerintah Aceh membutuhkan dana 30% dari dana pendidikan itu untuk dana Dinas Daya. Ya, jadi barangkali ke depan ya persaingan antara sekolah umum dengan daya ini hampir imbang-imbang Pak. Pembiayaan mungkin akan sangat besar. Untuk itu seluruh persyaratan harus disiapkan. Tadi saya kira sudah ada. Jadi tahun depan kita sudah agak ringan. Jadi saya kira dotasi ini sudah cukup oke ya, untuk prospek ke depan perluasan masih memungkinkan. Kita sebagai pemerintah daerah berharap ya dengan berdirinya pesantren ini kan bisa mendukung daripada visi dan misi daripada pemerintah daerah, apalagi hari ini dengan adanya Dinas Daya yang akan memfasilitasi seluruh daya yang ada di daerah sini. Dari para ya pesantren ini di pesantren baik dalam Dinas Daya tersebut. Harapan kita ke depan ya akan berimbang ya, pendidikan umum dan pendidikan Dayak. Apakah keberadaan pesantren-pesantren di Gailus ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akhlak moral masyarakat? Tentu ya, dengan adanya pesantren ini, di mana hari ini yang namanya era globalisasi ya, kita harus menyimbangkan antara pendidikan umum dengan pendidikan yang bernuansa Islami, sehingga ya adalah keseimbangan antara pendidikan jasmani, rohani, kemudian pendidikan keagamaan.